Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, kelihatan segar ya. Sudah sarapan pagi dari rumah? Sudah. Alhamdulillah. Kelihatan wajahnya segar, ganteng, cantik ya. Alhamdulillah rapi sekali. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu kita berdoa. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu. Sebelum berdoa saya bertanya dulu. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Tidak. Atau apa? Hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Mantap ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih sudah berdoa ya. Mudah-mudahan setelah berdoa ini belajar kita berjalan dengan tertib dan lancar. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa namanya? Ini ya, IPAS ya, mata pelajaran IPAS ya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan, belum menyanyikan ya. Tapi kita itu dulu kesepakatan kelas. Kita sudah membentuk kesepakatan kelas ya. Yang sudah kita buat kesepakatan kelas kita ada berapa poin? 6 poin. Yang pertama apa? Kelas tepat waktu. Tadi masuk kelas tepat waktu tidak? Tepat waktu. Yang kedua apa? Mendengarkan penjelasan Bu. Yang ketiga, sebelum memulai pelajaran itu harus dan wajib ya. Yang keempat, saling menghargai dan berkata sopan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman. Yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Mudah-mudahan semuanya kesepakatan kelas kita terlaksana ya. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagu wajibnya judulnya adalah 17 Agustus. Gak apa-apa ya, karena 17 Agustus sebentar lagi. Sekarang sudah bulan Juli ya. Sebentar lagi Agustus. Di bulan Agustus itu adalah hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Yang keberapa? 80. Hebat ya, apa? Yang ke-80. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul 17 Agustus. Hari
Hari Ulang Tahun negara kita, negara tercinta Indonesia. Ya. Oke, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan menjelaskan dulu pelajaran hari ini adalah kita akan mengenal tentang jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kita ya. Tapi sebelum itu kita ekspresi ya, ekspresi dulu ya. Ekspresinya seperti biasa ya. Tepuk, fokus ya. Oke, siap semuanya? Siap. Konsentrasi. Tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Tapi sebelum itu Bapak akan bertanya dulu ya. Pembelajaran sebelumnya atau minggu lalu kita pernah belajar tentang apa, Ibas? Sumber energi. Apa saja itu sumber energi? Bumi, air. Hebat kalian, ternyata luar biasa, masih mengingat ya, walaupun sudah lama tapi kalian itu rajin belajar ya. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat untuk kita semua sebagai pengetahuan dan wawasan. Oke, kita akan melihat nanti video tentang jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kita. Tapi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui percobaan peserta didik dapat menganalisis konsep dasar gaya dan pengaruhnya ya terhadap benda ya, benda. Selanjutnya melalui diskusi, nanti ada diskusi nih, diskusi kelompok ya, dan juga ada tugas gitu ya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis atau meneliti ya, meneliti gaya otot dan gaya gesek. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Nanti kalian fokus, teliti, dilihat, karena harus ada yang diselesaikan. Nanti ada tugas, kalian lihat gambarnya atau lihat gaya apa saja yang ada di video tersebut. Kita saksikan sama-sama ya. Perhatikan ya. Pagi itu, Budi ingin berburu ke rumah Budi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi berjalan. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pada sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya dengan jenisnya loh. Yuk kita bahas lima jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari benda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian menjaga meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong. Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya bergas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Tetapi memanfaatkan gaya bergas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya bergas. Gaya bergas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi,
semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dibalik. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu aktif bermain, tidak sengaja bola yang diterima oleh Budi bermain pos bunga milik Ibu Dewi. Pos tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai pos bunga, ada gaya yang diberikan pada pos yang jatuh bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak, tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Mengalir ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya dan gerak, yuk kunjungi website Tiga-Cita.id atau download aplikasi Tiga-Cita di Play Store sekarang juga. Tiga-Cita, tiga ilmu, raih cita. Oke, selesai ya. Terima kasih tepuk tangan dong untuk kita semua. Kita tadi sudah melihat video ya tentang gaya. Nah, kita judulnya adalah menganalisis dari video tersebut. Apa yang kalian lihat? Ada apa? Gambarnya ada bermain basket, ada bersepeda, ada lagi main bol atau sepak bol, apalagi ada bumi ya, gravitasi tadi ya. Nah, dari semua gaya itu semuanya sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat sekali. Nah, tadi ada pesan bahwa gaya itu sangat bermanfaatnya, tapi kita harus pandai jangan sampai merugikan orang lain. Misalnya Leo lagi main bola di halaman orang, tiba-tiba kena kaca sepak bola, itu kan merugikan orang lain. Itu akibat gaya yang salah guna. Jadi walaupun gaya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, kita harus tetap waspada dan teliti jangan sampai merugikan orang lain. Setelah ini kita akan dijelaskan ya satu persatu. Sebentar ya. Tentang gaya. Judulnya apa tadi? Yang kalian lihat? Gaya di sekitar kita ya. Gaya di sekitar kita. Yang pertama, pengertian gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau merubah bentuk atau berhenti bergerak ya. Gaya juga dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak atau benda yang bergerak menjadi berhenti. Coba kalian setelah kalian melihat video sebutkan gaya-gaya yang ada di sekitar kita.
Gaya apa saja? Gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, ada apa lagi? Gaya magnet, gaya gravitasi. Oh, hebat ya. Berarti kalian sangat fokus tadi ya. Berarti gaya yang di sekitar itu semuanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ada gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya gravitasi, ada gaya magnet, ada gaya listrik. Nah, itu gaya-gaya yang ada yang sering kita temui di sekitar kita atau di kehidupan kita ya. Gaya otot. Nah, ini gaya otot, macam-macam gaya ya. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau pada hewan ya. Selanjutnya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Yang mempunyai gaya gravitasi itu adalah bumi. Kalau tidak ada gaya gravitasi, apa yang akan terjadi? Ngambang semua ya. Kalau Leo ambil buah dulu, bisa dijatuhkan, tidak jatuh ke tanah, tetapi malah mengambang. Kalau tidak ada gaya gravitasi, gitu. Apalagi kalau misalkan kita mengambil buah pepaya, kita jatuhkan, jatuhnya nggak ke tanah, tapi ke atas ya, menggantung saja. Itu gaya gravitasi. Gaya magnet. Nah, gaya magnet juga ternyata sangat bermanfaat. Jadi semua gaya itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau gaya magnet biasa sering digunakannya pada peralatan elektronik ya banyaknya ya. Contohnya pada pintu kulkas. Contohnya pada pintu kulkas. Kalau tidak ada di sekelilingnya itu tidak ada gaya magnet, ya kulkas itu tidak akan menutup dengan rapat. Jadi yang di dalamnya itu kalau kita membuat es di freezer tidak akan membeku karena pintunya tidak rapat ya, karena tidak adanya gaya magnet. Tapi di kulkas itu ada gaya magnet. Selain pada kulkas ada juga pada pengeras suara atau speaker ya, ada gaya magnetnya sama ya. Itu. Selanjutnya gaya gesek. Nah, gaya gesek terjadi apabila dua buah benda saling bergesek ya, dua buah benda saling bergesekan ya. Selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh aliran listrik seperti pada gaya magnet listrik. Contohnya gaya listrik itu apa? Maksudnya sumber energi listriknya apa? Contohnya sumbernya ada air, apalagi angin, matahari ya. Itu adalah gaya listrik. Gaya yang dihasilkan oleh listrik banyak, bisa menggerakkan benda diam menjadi bergerak ya, atau bisa apalagi yang benda diam menjadi bergerak, atau yang benda cair bisa menjadi padat, contohnya membuat es. Darinya air dimasukkan ke freezer karena ada gaya listrik bisa menjadi beku ya. Gaya pegas. Gaya pegas ya. Gaya pegas atau per ya. Biasanya gaya pegas itu adanya di mana? Ada boleh dicontohkan itu adanya di kendaraan bermotor, misalkan pada rem ya, rem tangan ya, rem tangan. Kalau tidak ada gaya pegas, rem itu tidak akan pernah kembali ke semula, tetapi akan mengerem terus. Ada lagi pada tadi karet, pada ketepel ya, ketepel. Pada ketepel itu ada gaya pegas, karena setelah ditarik, setelah turunnya terlempar, itu akan kembali lagi ke bentuk semula. Lanjut lagi. Contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Tadi sudah disebutkan ada gaya otot, gaya gravitasi, dan sebagainya ya, dan lain-lain ya. Gaya magnet tadi sudah dijelaskan, sudah ya. Terus gaya pegas juga sudah. Ketika kalau gaya magnet kita sering tempel pada kulkas, ada yang sudah dicontohkan tadi dengan kulkas. Ada lagi gaya
tugas ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, pengaruh gaya pada benda. Pengaruh gaya pada benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya juga bisa merubah benda bergerak menjadi diam. Gaya juga bisa membuat apalagi mengubah kecepatan gerak benda. Gaya juga bisa mengubah arah benda. Kalau mengubah arah benda itu berarti apa contohnya? Contohnya adalah bermain sepak bola. Ketika kita menendang bola, pasti akan diarahnya supaya masuk, berarti diarahkannya ke gawang. Itu berarti mengarah ke arah benda ya. Oke, itu ya untuk penjelasannya. Tetapi kita akan membahas dua materi saja, yaitu gaya otot dan gaya gaya otot dan gaya gesek. Untuk pelajaran nanti minggu depannya baru kita akan membahas tentang gaya-gaya yang lainnya ya. Kita tapi fokus hari ini kita akan menganalisis gaya otot dan gaya gesek. Apa itu gaya otot? Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan. Berguna tidak gaya otot? Sangat berguna sekali untuk kita ataupun hewan. Dari rumah ke sekolah ada gaya ototnya enggak? Ada. Terus kita bermain bola ada gaya ototnya enggak? Ada. Siapa yang suka main bola? Ada ya, perempuan juga ada yang suka main bola. Ada lagi yang suka tenis meja. Ada lagi yang suka voli. Wah, banyak ya. Selain itu olahraga yang lainnya apa lagi? Bermain sepeda, apalagi berlari, push up ya. Itu menggunakan gaya otot ya. Gaya otot. Gaya otot sangat berguna untuk kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau gaya otot pada bersepeda. Kita cerita bersepeda. Kira-kira kalau kita menemukan jalan turunan atau tanjakan, lebih besar mana gaya yang dikeluarkan, apakah ketika tanjakan atau turunan? Tanjakan. Gaya yang dikeluarkan ketika melewati tanjakan akan lebih besar karena beban ya. Kalau di turunan ada gayanya tidak? Tetap ada, tetapi gayanya kecil dibanding ketika kita menanjak dengan turun. Itu gaya ya. Selain tadi gaya otot, selain tadi jalan kaki dari rumah atau bersepak bola atau bersepeda ya, banyak lagi gaya yang lainnya. Menulis saja kita memerlukan gaya. Makan memerlukan gaya tidak? Memerlukan gaya ya, sama ya, gaya. Karena gaya itu hampir setiap hari, hampir 24 jam digunakan oleh kita ya. Untuk mengetahui gaya otot kita akan praktekkan. Siapa yang mau praktek pancong? Oh, semuanya mau ya, perempuan laki-laki. Oke ya, untuk pancong kita praktek Robi dengan Purwa ya, boleh silakan. Ya silakan di situ ya, di situ. Oke. Randy boleh berdiri dulu. Randy lihat, boleh berdiri dulu. Siap. Geser aja, geser ya. Di sini. Robi geser. Randy berdiri dulu boleh ya. Pelan-pelan ya. Randy geser lagi. Robi geser lagi ke sini. Terus geser lagi Purwa ke sini. Masuk di situ. Biar ngelihat itu ya. Ya. Geser. Oh, majuan. Sharon ke sini, Robi ke sini. Oke. Tahan ya. 1, tepuk tangan dong biar semangat. 1, 2, 3. Nah, oke, cukup ya. Oke, terima kasih, cukup. Nah, silakan duduk kembali. Setelah tadi kalian melihat praktek pancong, apa yang kalian dapatkan? Ada gaya gesek sedikit kan, dan juga gaya kira-kira kalau pagi itu pasti ada yang berat, ada yang namanya juga bermain. Nah, berarti ada gaya otot dan gaya gesek. Selanjutnya, biar kita lebih bagus lagi, lebih mantap, biar kita lebih jelas ya,
kita akan praktek kembali. Siapa yang mau mempraktekkan tarik tambang? Oke, semuanya mau ya. Perempuan jangan dulu ya, laki-laki aja ya. Hasan boleh, Makruf boleh, Iqbal dengan Randy silakan ke depan. Sini, yuk gak apa-apa, yuk semangat, semangat. Tepuk tangan dong untuk mereka semua. Oke, tepuk tangan. Belum disiapkan ya. Ini pegang. Nah, pegang di depan ya. Itu di belakang. Randy geser aja ke sana boleh. Nah, awas, majuan. Belum mulai, belum, tenang ya, tenang ya. Tenang ya semuanya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, oh cukup. Oke, terima kasih. Nah, dari tadi silakan duduk kembali. Terima kasih untuk mereka berdua berempat ya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya. Apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dapatkan? Gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot itu gimana? Waktu menari. Gaya geseknya di mana? Waktu kaki atau sepatu menahan ke lantai. Itu terjadi gaya gesek. Berarti gaya gesek itu memperlambat ya. Nah, itu gaya otot. Dari penjelasan tadi gaya otot sudah jelas? Paham tidak? Nah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke gaya gesek. Gaya gesek, gaya otot itu berhubungan ya. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya ya. Gaya ya. Dua buah benda saling bergesekan. Biasanya gaya gesek itu menghambat suatu gerak benda. Contohnya tadi yang tarik tambang, supaya tidak maju menahan. Gaya. Terus apa lagi? Kalau pada rem sepeda, menghambat gerak benda supaya sepedanya berhenti atau berjalan lambat. Itu gaya gesek ya. Apalagi gaya gesek? Mendorong meja. Siapa yang berpraktek mendorong meja? 2 orang. Boleh Leo dengan siapa? Dengan Jenal boleh silakan. Nah, biar lebih jelas ya. Tadi gaya otot dan gaya gesek itu berhubungan, kita praktekkan. Apakah mendorong meja itu ada gaya geseknya atau gaya apa? Silakan. Dari sana ya mendorongnya ya. Dari sana ke sini boleh. Siap ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Pindah ya, bukunya di sini berarti ya. Nggak apa-apa di sini. Karena itu ternyata gaya ototnya kuat sekali ya. Nah, apa setelah kalian melihat tadi mendorong meja? Gaya gesek. Ada ya, ternyata gaya ototnya ada, gaya geseknya juga ada. Untuk memindahkan meja seperti ini, biar mudah. Kira-kira apa yang harus kita ubah? Dikasih roda pada bagian kakinya, atau supaya lebih mudah lagi, digotong bersama-sama atau bergotong royong, diangkat bersama-sama. Ada lagi? Dikasih minyak biar permukaannya licin ya, antara kaki meja dengan lantai. Itu adalah gaya gesek ya. Dari tadi gaya otot, gaya gesek, apakah kalian paham tentang dua gaya tersebut? Selain tadi mendorong meja, ada lagi yang bisa dicontohkan gaya gesek? Menulis ya. Kalau menulis berarti ada berhubungan, ada gaya otot juga, ada gaya gesek. Gaya geseknya ketika apa? Ketika kita menulis pulpen dengan kertas atau buku, ada gaya gesek ya. Gitu. Nah, dari pembelajaran tadi, kedua pembelajaran tadi, apakah kalian paham? Alhamdulillah. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan tugas kelompok. Kalian menganalisis apa saja yang harus kalian kerjasama, yang harus kalian tulis ya. Nanti kompak ya, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ke depan ya, perwakilan ya. Oke, semuanya siap? Siap ya.
tugas kelompok. Kita akan bagikan ya, satu meja satu ya. Oke. Silakan boleh langsung diisi dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan diisi dengan kelompoknya masing-masing ya. Diisi ya, silakan yang kompak. Boleh diisinya ya di buku aja ya, di buku masing-masing kelompok, di buku masing-masing kelompoknya perwakilan boleh. Silakan. Itu untuk mempresentasikannya ke iya boleh, nanti kalian bekerja sama, silakan bekerja sama ya. Boleh berembuk ya, berembuk. Boleh. Silakan berembuk, kalian lihat isi ya. Oke. Akan dikerjakan yang kompak ya, yang kompak ya. Ya kelompok ini segera diisi, boleh ditulis di buku lagi ya. Ya boleh di situ ya, boleh. Silakan ditulis. Ya sama, boleh merapat ke sini, boleh merapat ke sini, boleh. Dari situ ke sini boleh merapat ya. Kompak ya. Gotong royong ya, namanya gotong royong. Biar hasilnya nanti bagus ya. Nah, tulisannya yang rapi ya, rapi. Yang rapi. Bersama ya. Dan kerjasama silakan. Boleh silakan. Boleh membuat jawaban ya, boleh. Boleh membuat jawaban ya. Dikasih batas ya lengkap biar kelihatan rapi dan gampang membacanya ya. Senyum nggak apa-apa, jangan terlalu tegang biasa aja. Nah, boleh, tapi kerjasama ya, biar hasilnya bagus. Tugasnya adalah menganalisis ya. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan, boleh bertanya ya. Tadi kata Hasan boleh bertanya, Hasan bagus tadi bertanya. Kalau ada yang nggak mengerti boleh bertanya, boleh ya, silakan.
Tapi jangan menanyakan isinya ya. Kalau tidak ada yang mengerti boleh bertanya. Rapi, bagus ya. Rapi ya, tulisannya bagus. Berbuk ya kompak. Ini namanya kerjasama atau bergotong royong menyelesaikan tugas biar dapat hasil yang bagus dan memuaskan ya. Kenapa nih senyum-senyum? Ayo diisi. Bisa nulisnya begitu. Ayo diisi ya. Coba bersama saling mengasih saran ya atau masukan. Tuh. Yang rapi ya. Nomornya jangan lupa kasih nomor juga. Kasih nomor juga ya. Ini sudah selesai? Belum. Yang ini bagaimana? Belum juga. Yang ini juga belum. Yang ini juga belum ya. Masih belum. Ayo silakan dikerjakan. Jangan terburu-buru ya. Yang penting hasilnya bagus. Masih semangat? Masih semangat? Semangat. Ayo semangat ya. Biar bagus hasilnya. Sambil kalian mengerjakan, saya akan bertanya dulu ya, karena kita sudah bentuk kelompok. Kelompok yang ini namanya kelompok apa? Mawar. Kelompok mawar. Mawar yang indah ya. Yang ini kelompok apa namanya? Semangat. Dua ya yang ini barangkali. Yang ini kelompok apa yang ini? Kelompok melon. Yang ini kelompok bunga dahlia. Cantik sekali. Ya.
Bagus. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Sudah selesai? Belum ya? Belum ya. Berarti tulisannya ya. Bisa ini, bisa ya. Alhamdulillah, tulisannya bagus sekali. Nanti, tapi di luar takut nih kok. Senyum aja ini. Bahagia seperti ini. Nanti kebaca kan? Kalau baca. Ya, yang tidak mengerti boleh bertanya ya. Yang malu-malu silakan. Yang paham atau tidak mengerti boleh ditanyakan. Ya. Nanti jangan menanyakan isinya apa ya. Tidak paham dengan pertanyaannya boleh ditanyakan. Apakah sudah selesai? Belum ya, masih ada yang belum. Kita tunggu yang belum. Tenang aja ya. Diteliti lagi yang sudah, yang belum silakan dikerjakan. Yang sudah diteliti diperiksa kembali, takut ada yang salah atau yang kurang. Diperiksa lagi ya, silakan. Masih ada waktu ya. Kalau di bagus lagi tapi udah bagus ini, udah kalau di tadi
bagus. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Oh, masih ada yang belum? Ayo silakan. Masih ada yang belum ya? Tulisannya yang rapi ya, rapi. Masih banyak waktu ya, tenang aja yang belum, jangan terburu-buru. Oke, hasilnya bagus ya. Setelah ini ya ada tugas lagi nanti, tugas untuk masing-masing. Oke, masing-masing orang ya, masing-masing orang nanti dikasih satu pekerjaan. Karena tugasnya kelompok atau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Ini kelompok apa tadi namanya? Semangka. Selesai belum? Belum ya, kelompok semangka belum. Melon sudah? Nah. Dahlia, bunga dahlia? Sudah juga. Bunga mawar? Kelompok bunga mawar sudah ya. Kita tunggu ya, kelompok melon belum ya. Tenang aja. Semangka ya, kelompok semangka. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar ya. Kompak.
Oke, sudah? Sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai. Sudah yakin? Yakin ya? Kelompok ini sudah yakin? Yakin. Kelompok ini sudah yakin isinya? Yakin. Kelompok ini juga sudah ya? Yakin. Yang ini sudah? Oke, terima kasih untuk kita semua ya. Untuk maju ke depan, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok biar adil. Bagaimana kalau kita kalian ya, Om Pimpah dulu ya. Om Pimpah silakan ketua kelompoknya masing-masing ke depan, silakan. Nah, boleh, silakan. Silakan. Yuk. Full. 1, 2, 3, Om Pimpah, Leo Bamprem. Leo dulu ya, kelompok Leo, silakan. Kelompok apa tadi? Melon pertama, kelompok semangat kedua. Nah, kelompok yang mawar ketiga, Dahlia keempat. Marilah kita sambut kelompok apa nama tadi? Kelompok Melon untuk mempresentasikan pekerjaannya, hasil kerja kelompok mereka. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok Melon. Mari kita simak ya hasil dari kelompok depan aja, apa-apa depan ya, majuan ya, berbaris. Jangan kita sini boleh. Nah, terus geser aja. Kena kamera ini enggak geser kalau itu geser boleh. Nah, oke, cukup. Silakan. Oke, silakan ya. Teman-teman, hari ini dalam Melon akan mempresentasikan kelompok kami. Silakan, kita dengarkan hasilnya. Bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas? Tuliskan cara-cara kamu yang kamu lakukan. Jawabannya? Pertama-tama kami memindahkan benda yang di atas meja, lalu memindahkan meja secara digotong royong. Terus? Adakah gaya yang muncul ketika memindahkan barang tersebut? Jika ada, gaya apakah itu? Gaya otak. Gambarkan ide kalian untuk memodifikasi meja agar dipindahkan. Dikasih roda pada bagian kaki meja. Kelompok kami menambahkan apa? dikasih minyak pada bagian kaki meja. Menurut kelompok kami, cara ini berhasil karena dikasih roda atau minyak agar mudah dipindahkan. Sudah selesai? Hari menambahkan apa kelompok Melon? Agar mudah dipindahkan? Menambahkan minyak. Menambahkan minyak ya, agar permukaan ininya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok Melon. Selanjutnya kelompok Semangka. Kita sambut kehadiran dari kelompok Semangka untuk presentasikannya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok Semangka. Silakan. Kelompok Semangka boleh 2 orang atau 3 orang mau pilih, silakan. Oke, berbaris ya rapi ya. Silakan kelompok Semangka. Halo. Nomor 1 ya. Bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar? Jawabannya digotong secara bersama-sama atau gotong royong ya. Selanjutnya, adakah gaya yang muncul ketika memindahkan benda tersebut? Ada ya, gaya otot ya, dan gaya gesek. Selanjutnya nomor 3, gambarkan ide kalian memodifikasi meja ya agar mudah dipindahkan. Apa? Mejanya kakinya dikasih roda ya. Selanjutnya menambahkan roda. Selanjutnya menurut kelompok kami cara ini berhasil karena coba di kelompok Melon memakai roda. Jadi
bisa dimudahkan karena adanya memakai roda. Tepuk tangan untuk kelompok melon. Semangka ya. Selanjutnya kelompok bunga mawar dipersilakan tepuk tangan. Halo teman-teman. Halo. Mawar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Lalu bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas? Tuliskan cara-cara yang kamu lakukan memindahkan benda digotong bersama-sama oleh banyak orang. Satu ya, digotong bersama-sama oleh banyak orang. Selanjutnya, Kedua, adakah gaya yang muncul memindahkan barang tersebut? Ada gaya apa itu? Ada gaya otot dan gaya reset. oke. Gambarkan ide kalian untuk memodifikasi benda agar mudah memindahkan kasih roda pada kaki benda termudah dipindah. Dikasih roda berguna dipindahkan. Selanjutnya menambahkan apa? Kelompok 4. Kelompok 4 menambahkan roda ya. Terus Kelompok kami menambahkan diangkat secara bersama-sama ya. Nah, berarti kelompok 4 menambahkan, kelompok pengawal itu menambahkan diangkat secara bersama-sama. Kelompok terakhir, Menurut kelompok kami, cara ini berhasil karena memindahkan meja memakai roda di kaki benda sangat dapat dipindahkan. oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir kita sambut kelompok bunga dahlia. Tepuk tangan untuk bunga dahlia. Silakan. Halo teman-teman. Halo. Apa betul Bapak? Kami dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, silakan. Nomor 1, bagaimana cara menggunakan salam di atas? Kami akan menjawabnya secara bersama-sama. 2, adakah gaya yang muncul ketika memindahkan barang tersebut? Jika ada, gaya apakah itu? Gaya otot dan gaya reset. 3, apakah ide kalian itu memodifikasi meja agar mudah dipindahkan? Dengan kalkulasi benda atau politik. Nomor 4, kelompok kami menambahkan kami akan bekerja sama untuk memindahkan meja dengan cara digotong bersama-sama. Tidak menurut kelompok kami, cara ini berhasil karena dilakukan secara bertahap. Oke. Terima kasih Bunga Dahlia. Oke, dari semua jawaban tadi masing-masing kelompok semuanya bagus-bagus ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Bagaimana tadi mengerjakan tugas kelompok? Apakah ada yang sulit? Tidak ada. Apakah menyenangkan? Kita bisa belajar berdiskusi atau bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Hebat sekali, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan. Karena tadi tugas kelompoknya sudah bagus-bagus, karena bekerja sama masing-masing kelompok. Sekarang Bapak kasih tugas kembali. Bapak ingin mengetahui masing-masing ya kemampuan kalian untuk mengerjakan tugas individu. Nah, kalau sendiri-sendiri nanti udah ketahuan ya masing-masing kemampuannya. Ya. Tugasnya saya sudah siapkan ya, Bapak bagikan 1 per 1, nanti dikerjakannya dengan teliti, tapi ya tulisannya jelas ya. Gitu. Kalau yang ini tidak dipresentasikan, nanti ditunjukkan Bapak ya. Tapi sebelumnya kita SPP dulu. Sebelum mengerjakan tugas selanjutnya kita SPP dulu ya. Konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus ya. Tepuk fokus. Nah, selain itu Bapak punya lagi untuk SPP ya. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Biar apa semangat? Tepuk semangat. Oke, mudah-mudahan semangatnya luar biasa. Mengerjakan tugasnya pasti mudah kalau semangat ya. Sini. Oh iya ini ya dulu ya.
Jadi taruh sebentar dulu ya. 1, 2. Boleh diisinya di belakang boleh ya. Di belakangnya boleh, depannya boleh. Nah, ini ating dulu ya. Tutup nanti isinya apa? Oh iya lupa bagian. Maaf ya, ada yang ketinggalan. Ini 1, silakan dikerjakan masing-masing ini ya. Masing-masing ini itu masing-masing orang. Nah ini udah kerjasama jangan ya. Iya, boleh di belakangnya kalau nggak mau dari isinya ya. Ini tumpukan ya, boleh isinya di belakang ya. Oke. Ini silakan. Boleh di belakangnya, boleh kalau ya. Di belakangnya boleh kan luas ya. Isinya boleh. Ini tidak kerjasama masing-masing orang aja ya. Boleh bikin jawaban boleh ya. Ya, boleh. Iya, ditulis di sininya ya, di belakangnya boleh. Boleh tulis belakangnya ya. Kalau di depannya memang muat, boleh di depan boleh. Di belakang juga boleh, di mana enaknya saja ya. Namanya tuh gede, Pak. Ya. Boleh, silakan. Oke. Pak, Ya. di sini. Boleh di situ boleh silakan. Di belakangnya juga boleh. Tugas kelompok tadi itu sudah dikumpulkan. Jawabannya soalnya sudah. Ya, ya. Ini mah masing-masing. Ya, Bapak tahu kemampuan kalian masing-masing. Kalau tadi di kelompok kalian bagus-bagus, karena bekerja sama, Bapak ingin tahu kalau secara masing-masing ya. Kalau saya kurang paham boleh ditanyakan ya. Untuk pertanyaannya boleh ditanyakan kembali silakan. Jangan melamun ya, tapi diisi ya. Isi. Banyak sangat serius sekali ya. Karena hasilnya bagus kan. Boleh ditanyakan kalau tidak mengerti boleh. Nah, tapi jangan saling contoh ya. Ini atau masing-masing orang tidak boleh bekerja sama. Bekerja sama tadi itu, nah itu kerja kelompok. Boleh yang bertanya ya, kalau saya paham dengan pertanyaannya boleh ditanyakan ya. Bertanya silakan. Kita tadi sudah menonton mulai dari video ya semuanya. Kalau kita menyimak dengan jelas, dengan teliti, insya Allah bisa mengisinya. Ya boleh Pak? Boleh ya, kalau mau boleh. Boleh.
Semuanya sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Iya, oke. Oke, silakan dikumpulkan di masing-masing kelompok ya. Dikumpulkan aja silakan. Silakan dikumpulkan di masing-masing kelompoknya. Silakan ditumpuk nanti Bapak ambil ya, silakan. Oke, silakan ditumpuk di sini. Ini tutup di sini, silakan. Oke, ini tutup di sini. Gak apa-apa ya, silakan sendiri di situ. Oke, tutup yang rapi. Oke. Nah, ambil dari sini dulu ya. Ambil dari sini dulu. Oke. Ini tulisannya nanti ya. Oke. Namanya tadi sudah ditulis nama masing-masingnya? Nah, oke, ini sudah ya, tulis nama masing-masing. Ini juga sudah. Namanya kalau ketinggalan? Oh. Iya, boleh. Sudah. Oke. Ya, oke, sudah. Selanjutnya yang ini silakan. Bikin lagi ya. Oke, selesai. Wih, cepat di sini. Oke. Satu lagi. Dua orang. Ya. Oke ya, udah semuanya sini tadi sudah semua. Mas ini sudah. Ini, oke. Ya. Boleh. Keren. Ini juga oke ya. Oke, terima kasih ya. Semua tugasnya sudah diselesaikan. Sebelum kita kegiatan hari ini, dari semua pembelajaran kita ya. Dari semua pembelajaran kita dari awal sampai akhir, apakah kalian paham semua tentang gaya? Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan ya. Tarikan atau dorongan. Tadi dari kerjasama kelompoknya bagus, tepuk tangan untuk kerjasama kelompoknya. Yang itu belum ya nanti ya. Tadi berarti kalian tadi sangat serius sekali menyimak pembelajaran tentang jenis-jenis gaya. Jadi kesimpulannya adalah gaya adalah tarikan atau dorongan ya. Contoh gaya misalnya gaya tarik misalnya apa? Ketika gaya tarik tambang tadi sudah dicontohkan. Selanjutnya tentang gaya apa lagi? Contoh gaya tadi mulai dari panco ya, ada gaya otot. Mendorong meja ada gaya geser. Jadi banyak sekali contoh-contoh gaya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya, baik manusia ataupun hewan. Gaya itu sangat bermanfaat karena semuanya di dalam kehidupan ini memerlukan gaya ya, memerlukan gaya. Semuanya memerlukan gaya, baik untuk tidur, berangkat sekolah, menulis, apalagi berolahraga, semuanya memerlukan gaya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan.
Coba sebutkan jenis-jenis gaya yang kalian ketahui. Gaya tugas, gaya gravitasi. Oh, hebat ya. Ternyata hebat. Oke, sebelum kita menutup pelajaran ini, saya ucapkan terima kasih. Pelajaran kita juga sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang gaya gravitasi dan gaya tugas ya untuk minggu depan sesi selanjutnya. Itu marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alamin ya. Sebelum pulang nanti jangan lupa berdoa dulu ya. Sebelum pulang nanti berdoa dulu biar kita perjalanan jadi keselamatan dan aman ya. Amin ya. Amin. Oke, sebelum pulang berdoa dulu, berdoa dipersilakan. Terima kasih ya. Pelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.